Mereka ini digunakan tenaganya, digunakan kendaraannya, kemudian ditarik pajak juga. Oh iya. Tetapi kok negara nggak bisa memberikan sebuah regulasi yang melindungi dan mengakui keberadaan mereka? Kami bersama mereka, kami sehati dengan mereka, kami akan cari terus ya beberapa terobosan-terobosan sehingga payung hukumnya ini ada. Kita ingin ojek online bukan tenaganya saja dipakai, bukan motornya saja yang dipakai, tetapi kita ingin ojek online diakui oleh negara. Bagaimana cara mengakuinya? Harus ada undang-undang yang mengatur mengenai payung hukum ojek online. Insya Allah, selain makanya kita mendorong agar tarif ojek online bisa ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Mereka yang lebih paham, kawan-kawan, ojek online di Papua, ojek online di Aceh, sama dengan ojek online di Jakarta. Perjuangan kita sama, bagaimana nasib saudara-saudara semua sejahtera. Jadi, bicara bagaimana kenaikan tarif dan lain-lainnya, kita sangat semuanya sepakat bahwa kesejahteraan ojek online adalah sama perjuangannya dengan kita semua. Setuju? Saya pikir ya. Jadi hidup Cang Irwan, hidup Demokrat. Terkait potongan aplikator 20%, pintu masuk mengaturnya adalah undang-undang terkait transportasi online tadi. Jadi kalau kita bisa masukkan dalam revisi undang-undang atau kita buat undang-undang baru, maka potongan 20% yang menyusahkan ojol, insya Allah kita bisa atur, bahkan kita bisa turunkan. Gitu ya teman-teman yang sepakat ya. Hidup ojek online, hidup ojek online, hidup keluarga ojek online. Tolak kenaikan BBM. Halo sahabat TPD, ketemu dengan saya Panca. Kali ini kita kedatangan lagi bintang tamu yang istimewa banget nih. Anggota Komisi 5 DPR RI yang kemarin viral orasi di depan gedung DPR di tengah pengemudi ojol. Kita akan ngomong langsung dengan Bung Irwan. Itu kemarin gimana ceritanya Bang Irwan? Bisa orasi di depan pengemudi ojol itu yang dituntut mereka apa sebetulnya? Ya, sebenarnya itu kemarin mereka ada tuntutan ya, demo ojek online, para driver ojek online, mereka kemudian diterima di Komisi 5 oleh anggota Komisi 5, salah satunya saya, dan menyampaikan beberapa tuntutan. Setelah kita kemudian menyepakati beberapa poin, kemudian kita diminta untuk kemudian hadir di tengah para driver ojek online yang sedang demonstrasi. Dan ya kita seperti biasa sempat berorasi Bung Irwan, itu sempat videonya viral tuh kemarin. Ya, karena memang semangatnya sama. Jadi kami nggak merasa lagi sedang dituntut atau apa, tetapi apa yang disampaikan oleh para demonstran itu adalah apa juga yang menjadi harapan perjuangan Demokrat selama ini, ya. Bagaimana juga memperjuangkan perubahan, perbaikan, salah satunya juga memperjuangkan payung hukum terkait ojek online ini. Nah, menyangkut payung hukum itu perkembangannya bagaimana di ojek online, kasus ojek online? Ya, ini sebenarnya kan udah bertahun-tahun sejak keberadaan ojek online ini juga mereka selalu memperjuangkan agar ada legal standing terkait keberadaan mereka, karena sampai sekarang kendaraan roda 2 itu bukan transportasi umum dalam undang-undang. Betul. Nah, sehingga mereka ingin ini menjadi sebuah legal, mereka menjadi transportasi umum, sehingga mereka legal dalam hal mengangkut penumpang juga barang. Nah, positioning mereka juga di aplikator juga menjadi kuat. Gitu, bukan kedudukan mereka jadinya akhirnya sama jadi mitra yang profesional, bukan hanya yang dimanfaatkan gitu. Karena kan memang pada faktanya aplikator itu nggak punya aset. Yang punya aset itu kan para driver itu.
Ya setiap tahun nilai aset mereka terus menurun. Ya sementara beberapa kesejahteraan mereka itu juga belum belum diatur oleh undang-undang. Termasuk juga potongan aplikator yang sebenarnya ada peraturan menteri, walaupun nggak ada undang-undangnya 20%, tetapi dalam praktek lapangan itu bisa sampai 40%. Ada kan potongan dari orderan dan lain-lain, dan itu dan diskon-diskon segala macam itu dibebankan ke mereka ya. Dibebankan mereka ya gitu. Jadi kalaupun tarifnya naik, yang diuntungkan aplikator. Kalau tidak ada undang-undangnya gitu. Tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, sekarang sejauh ini undang-undangnya sampai di mana, Bang Irwan? Ya, sebenarnya tiap tahun Komisi 5 itu kemudian mendorong proses revisi undang-undang LLAJ, lalu lintas angkutan jalan, yang mana kami fraksi Partai Demokrat itu fokus sebenarnya untuk mereformasi terkait transportasi online ini. Kami dalam rangka revisi undang-undang lalu lintas angkutan jalan ini nggak mau yang bergeser isunya yang lain, tetapi bagaimana kemudian mereformasi transportasi online ini, termasuk memasukkan pasal terkait roda 2 sebagai angkutan umum. Tanggapan pemerintah bagaimana? Nah, ini memang sejak saya di tahun 2020 mulai ini, kami kemudian mendorong untuk terus masuk prolegnas, tetapi memang termasuk tahun ini keluar dari prolegnas. Entah menjadi pertimbangan kawan-kawan badan legislasi, tetapi intinya prolegnas 2022 itu nggak masuk. Kalau di 2021 itu kita kemudian fokus menyelesaikan revisi undang-undang jalan. Nah, tetapi kita coba masukkan lagi nanti di prolegnas 2023. Nah, tanggapan para pengemudi ojol itu gimana? Ya, karena memang harapannya itu, Bang Panca, adalah mereka punya payung hukum. Mereka sangat berharap sekali, dan tentu menjadi perjuangan Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat yang serius untuk menghadirkan payung hukum bagi para driver ojek online ini. Bayangkan mereka ini digunakan tenaganya, digunakan kendaraannya, kemudian ditarik pajak juga. Oh iya. Tetapi kok negara nggak bisa memberikan sebuah regulasi yang melindungi dan mengakui keberadaan mereka gitu. Nah, kalau kita perjuangkan berarti mereka akan senang ya? Iya, alhamdulillah. Makanya kemarin kita diminta ke sana dan kami sampaikan, dan demonstran merasa semangatnya sama. Bahkan ada yang teriak-teriak tuh, hidup Demokrat. Artinya mereka menangkap pesan bahwa kita sama perjuangannya. Mudah-mudahan ya tahun depan apa yang diharapkan oleh para pengemudi Gojek ini bisa terwujud ya? Ya, dan saya pikir ini harus menjadi prioritas semua pihak. Kalau Komisi 5 saja yang bersemangat, kemudian kawan-kawan di badan legislasi tidak merespon itu sebagai hal yang penting, nah itu juga agak susah prosesnya. Sehingga kami juga menyiapkan beberapa opsi, termasuk sebenarnya juga mendorong undang-undang yang khusus terkait transportasi online. Jadi nggak usah nempel di undang-undang LLAJ, tetapi dibikin perpu lah maksudnya, Mas. Undang-undang. Ya, undang-undang inisiatif oleh DPR RI untuk undang-undang transportasi online, yang juga di situ nanti mengatur mengenai digitalisasi untuk aplikasi angkutan. Oke. Kalau gitu menyangkut ini ojek online ini terutama, perjuangan Partai Demokrat masih akan jauh ini, masih akan lama maksudnya. Ya, kan proses undang-undang itu kan ada beberapa tahapan, Bang Panca. Tetapi yang paling penting yang perlu masyarakat, khususnya driver ojek online, tahu bahwa kami bersama mereka, kami sehati dengan mereka, kami akan cari terus ya beberapa terobosan-terobosan sehingga payung hukumnya ini ada. Mau itu lewat revisi undang-undang LLAJ, mau lewat undang-undang khusus terkait transportasi online, atau kita dorong juga perpu ya, sehingga tidak boleh kemudian ditunda-tunda lagi. Minimal tahun depan tuh mereka sudah punya payung hukum ya terkait aktivitas mereka. Dan jumlah mereka sebetulnya cukup besar untuk diabaikan ya oleh pemerintah sendiri, juga oleh negara, itu sebagai jaring pengaman sosial juga sebetulnya keberadaan pengemudi-pengemudi Gojek ini ya. Ya, dan ojek online nih yang semua orang waktu COVID dilarang beraktivitas, tetapi dia tidak. Ojek online tidak dibatasi. Artinya pemerintah sangat butuh. Nah, kemudian jangan cuma dilihat dari jumlah ojek online, pengemudi ojek online-nya yang puluhan juta, tetapi kita juga harus melihat para pengguna
ya ketergantungan pengguna ojek online ini, masyarakat kita sangat terbantu. Itu puluhan juta masyarakat pengguna ojek online ini juga kita harus perhatikan. Artinya kalau kemudian ada kesetaraan yang baik antara aplikator kemudian dengan driver ojek online, itu juga membawa kemudian pelayanan yang baik. Ya, dan keamanannya terutama. Pelayanan cepat juga keamanan, karena semuanya sudah diatur oleh undang-undang gitu. Oke pemirsa, itulah tadi obrolan saya dengan Bang Irwan Peco dari anggota Komisi 5 Fraksi Demokrat tentang pentingnya perlindungan buat pengemudi ojek online yang akan diperjuangkan oleh Komisi 5 DPR RI, Fraksi Demokrat terutama, akan memperjuangkan semua, mudah-mudahan tahun 2023 undang-undang tersebut bisa terwujud. Kita harapkan Bang Irwan dengan teman-teman di Komisi 5 bisa memperjuangkannya. Ya. Oke, sahabat EPD, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga komen di podcast kita. Alhamdulillah teman-teman diterima. Hari ini kayak gini.